Shalom. Sekali lagi Shalom. Majelis Gereja Toraja Jemaat Beringkanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah saat ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Manase Dilarandan STH. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, berbahagia sekali kita hari ini bisa datang ke tempat ibadah dengan kondisi yang baik dan sehat. Sungguh berkat yang luar biasa jika kita kembali dapat berjumpa dan datang ke hadirat Tuhan saat ini. Ibadah hari ini juga dirangkaikan dengan ungkapan syukur seluruh jemaat karena ulang tahun ke-15 PKBGT pada tanggal 31 Oktober 2023. PKBGT sebagai wadah persekutuan kaum bapa telah menjadi alat Tuhan untuk menyatakan tugas dan peran kaum bapa sebagai imam di tengah-tengah keluarga. Fokuskan pandangan hanya kepada Yesus. Siapapun dari kita yang datang dengan berbeban berat, ingatlah bahwa Tuhan sanggup melegakan kita sebab Dia penuh kasih kepada kita. Muliakan Dia dalam ibadah ini dengan tema Tuhan Pembela Umat-Nya. Untuk itu saya undang sidang jemaat berdiri, kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani 14. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu, halik alam yang setia, pohon suka yang teguh, terangmu menembuskan hati, Ibu Bapa, Saudara kekasih Tuhan, bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertaimu. Dan besertamu juga. Bangsa dunia
Saya percaya bahwa kita masing-masing tetap menyadari bahwa kita sungguh mendukakan hati Tuhan dalam hidup ini. Dan oleh karena itulah kita bersama-sama akan menyatakan pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Karena hukum Allah sebagai berita pembebasan, maka Allah menuntut ketaatan kita dan menuntut kita untuk pengenalan dosa. Maka sepatutnya lah kita merendahkan diri di hadapan Allah, mengaku dosa dan masing-masing berkata, Bapa kami yang pemurah, kami mengaku bahwa kami semua telah berdosa dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Kami mohon kemurahan dan pengampunan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita menyanyi di muka Tuhan Yesus. Karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudara, berita anugerah dari Tuhan melalui Yohanes pasal 3 ayat 16. Dan mari kita bersama-sama ucapkan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia.
bukan dengan barang fana. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sialah dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Karena itu, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pimpinanmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Injil Matius pasal 23 ayat 9 sampai 11. Amin. Kita akan membaca Mazmur secara responsorial, dan pembacaan kita dari Mazmur 107 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Mazmur 107 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9 di bawah judul Nyanyian Syukur dari Orang-orang yang Ditebus Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, Yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, Jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. mereka lapar dan haus, Jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka, Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga, Dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Amin. kita menyambutnya dari PKJ 7. Bersyukurlah pada Tuhan.
jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Saatnya kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan mohon pimpinan Roh Kudus, dan yang menjadi bacaan untuk lektor 1 Mika 3 ayat 5 sampai 12 yang sekaligus menjadi bahan utama kita hari ini. Kemudian bacaan untuk lektor 2 dari 1 Tesalonika pasal 2 ayat 9 sampai 12. Dan bacaan untuk pelayan firman dari Injil Matius pasal 23 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Untuk itu mari kita kembali tunduk kepala dan kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Ya Allah Roh Kudus, kami telah berhimpun di hadapan-Mu dalam gedung gereja ini. Mempersatukan hati dan pikiran kami dan hidup kami untuk menyembah Engkau. Dan saatnya dalam ibadah ini kami hendak membaca dan mendengarkan firman-Mu. Ya Allah Roh Kudus, berkuasa atas kami semua. Sehingga apa yang kami dengarkan dari firman-Mu ini benar-benar menjadi bagian hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Dan materaikanlah firman itu dalam hati kami, hidup kami. Berfirmanlah ya Allah Roh Kudus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Lalu Engkau menerima kami melalui Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup. Kami datang berdoa. Haleluya. Amin. Bacaan firman Tuhan dari kitab Mika, pasalnya yang ketiga, ayat 5 sampai ayatnya yang ke-12. Beginilah firman Tuhan terhadap para nabi yang menyesatkan bangsaku, yang apabila mereka mendapat sesuatu untuk dikunyah, maka mereka menyerukan damai. Tetapi terhadap orang yang tidak memberi sesuatu di dalam mulut mereka, maka mereka menyatakan perang. Sebab itu, hari akan menjadi malam bagimu tanpa penglihatan, dan menjadi gelap bagimu tanpa tenungan. Matahari akan terbenam bagi para nabi itu, dan hari menjadi hitam suram bagi mereka. Para pelihat akan mendapat malu, dan tukang-tukang tenun akan tersipu-sipu. Mereka sekalian akan menutupi mukanya, sebab tidak ada jawab daripada Allah. Tetapi aku ini penuh dengan kekuatan, dengan roh Tuhan, dengan keadilan dan keperkasaan, untuk memberitakan kepada Yakub pelanggarannya, dan kepada Israel dosanya. Baiklah, dengarkan ini, hai para kepala kaum Yakub dan para pemimpin kaum Israel. Hai kamu yang muak terhadap keadilan dan yang membengkokkan segala yang lurus. Hai kamu yang mendirikan Sion dengan darah dan Yerusalem dengan kelaliman. Para kepalanya memutuskan hukum karena suap, dan para imamnya memberi pengajaran karena bayaran. Para nabinya menenung karena uang, padahal mereka bersandar kepada Tuhan dengan berkata, bukankah Tuhan ada di tengah-tengah kita? Tidak akan datang malapetaka menimpa kita. Sebab itu, oleh karena kamu, maka Sion akan dibajak seperti ladang,
dan Yerusalem akan menjadi timbunan puing, dan gunung Bait Suci akan menjadi bukit yang berhutan. Amin. Firman Tuhan. Jemaat Tuhan, pembacaan selanjutnya pertama Tesalonika 2 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-12. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah. Betapa saleh, adil dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaannya dan kemuliaannya. Demikian firman Tuhan. Jemaat berdiri. Haleluya. Kita lanjutkan pada pembacaan Injil Matius pasal 23 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Mari kita perhatikan dan saya bacakan untuk kita semua. Dengan judul Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksudkan supaya dilihat orang. Mereka memakai tali, sembahyang yang lebar, dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan.
Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita semua yang tetap dengan setia mendengarkan firman Tuhan dan tetap kita pelihara dalam hidup ini. Kure sumanga uang. Kure sumanga Kadami Kure sumanga kadami kure sumanga Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Tentu kita bersama-sama tetap menaikkan pujian syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas perkenannya bagi kita sehingga pada hari ini masih diperkenan oleh Tuhan untuk kemudian kita hadir bersama-sama beribadah kepada Tuhan pada hari ini. Ya, dan dalam ibadah ini Bapak Ibu Saudara-saudara, seperti yang sudah disampaikan kepada kita, bahwa sekarang ini kita sebagai warga Gereja Toraja masih dalam suasana perayaan ulang tahun Persekutuan Kaum Bapak Gereja Toraja yang ke-15 pada tanggal 31 Oktober yang lalu. Ya, dan tentu ya bagi kita sebagai warga gereja, terlebih khusus warga Gereja Toraja, tetap memberikan dukungan penuh kepada Persekutuan Kaum Bapak Gereja Toraja, terlebih khusus di Jemaat Beringkanaya, untuk kemudian mengembangkan diri dan keteladanan dalam hidup tetap menjadi bagian dalam kehidupan segenap Persekutuan Kaum Bapak Gereja Toraja. Ya, dan kemudian Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa pada hari ini pun juga akan dilayankan pelayanan baptisan kudus. Dan sesudah itu inisiasi kepada beberapa anak kita dari sekolah minggu yang akan dilaksanakan pada hari ini. Dan lalu kemudian melalui pembacaan kita pada hari ini, lalu kemudian oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja menentukan satu pokok penekanan, Tuhan membela umatnya. Dan yang menjadi bahan utama adalah bacaan kita yang pertama, Mika 3 ayat 1, ayat 5 sampai ayatnya yang ke-12. Tuhan membela umatnya. Pertanyaan bagi kita semua ialah, apakah kita yakin tentang pernyataan ini bahwa Tuhan membela umatnya? Kita yakin itu tidak? Dan kita sungguh yakin. Kita sungguh yakin bahwa Tuhan pasti membela umatnya. Jikalau, ini ada syaratnya. Jadi pembelaan Tuhan itu bukan tanpa syarat, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ada syarat yang harus dipenuhi. Apapun jabatan, apapun kedudukan, atau apapun status kita, ya semuanya harus menuruti apa yang diperintahkan Tuhan bagi kita. Yaitu kalau kita menjalani hidup ini dengan kejujuran dan keadilan.
Atau dengan kata lain, kalau umat Tuhan itu tetap hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, hal inilah sebenarnya yang tergambar dalam bahan utama kita pada hari ini. Ya, bahwa mengapa hal itu terjadi? Ya, karena umat Tuhan pada waktu itu tidak menuruti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Sehingga ada kecaman dalam perikop itu. Ya, bagian pertama kita mendengarkan bahwa ada kecaman keras terhadap para nabi. Nah, ini menimbulkan pertanyaan. Kenapa kok nabi itu dikecam? Bukankah tugas nabi itu ialah untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada umatnya untuk kemudian dilakukan atau dilaksanakan? Bukankah mereka melaksanakan tugas yang mulia? Dan saya kira demikian memang adanya. Ya, dan bukan dikira tetapi memang demikianlah. Ya, bahwa tugas itu adalah tugas sebagai seorang nabi untuk menyampaikan pesan Tuhan bagi umat Tuhan yang terdiri dari baik itu pemerintah atau penguasa, baik itu para nabi, para imam, para tua-tua, ya, dan semua umat Tuhan. Ya, tetapi pertanyaannya ialah mengapa justru Tuhan melalui Nabi Mika menyatakan kecaman keras ya terhadap para nabi pada waktu itu. Ya, dan saya kira kalau kita perhatikan bacaan utama kita pada hari ini, ya, di situ dikemukakan tentang praktek-praktek ketidakadilan yang dinyatakan oleh para nabi pada waktu itu. Perlu kita ingat Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa nabi pada waktu itu tidak hanya satu orang. Banyak orang. Ya, sama halnya dalam kehidupan keagamaan kita. Ya, ada pastor. Ya, pastor itu bukan hanya satu, banyak. Ya, ada ulama. Ulama itu bukan hanya satu, banyak. Ya, dalam komunitas kita sebagai orang Kristen atau orang Protestan, ya, ada pendeta, tetapi pendeta itu tidak hanya satu, tetapi banyak. Ya, katakanlah kalau dalam komunitas kita, ya, ada pendeta yang tidak hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, ya, tetapi juga ada yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, sama seperti itu para nabi pada waktu itu. Dan itulah yang mendapat kecaman Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa ada nabi yang tidak menyampaikan pesan Tuhan. Tidak menyampaikan teguran kepada orang-orang yang melakukan ketidakadilan atau ya kelaliman atau kejahatan atau ketidakadilan, ya, dan berbagai macam bentuk-bentuk kejahatan yang terjadi dalam masyarakat, bahkan dalam komunitas sebagai umat Tuhan. Justru mereka kompromi dengan itu.
Ya, sehingga dalam perikop pembacaan ini, dalam bacaan utama kita cukup jelas dikemukakan di situ. Di situ dikatakan, beginilah firman Tuhan terhadap para nabi yang menyesatkan bangsaku, yang apabila mereka mendapat sesuatu untuk dikunyah, maka mereka menyerukan damai. Tetapi terhadap orang yang tidak memberi sesuatu ke dalam mulutnya, ke dalam mulut mereka, maka mereka menyatakan perang. Maksudnya begini, sekalipun seseorang itu secara kasat mata melakukan secara terang-terangan ketidakadilan dan kejahatan, ya tetapi karena mulutnya sudah disumbat dengan uang merah kalau kita sekarang ini, maka ia diam. Dia anggap itu sah-sah saja untuk menyenangkan hati orang itu. Tetapi terhadap mereka yang tidak memberikan suap atau tidak menjahit mulutnya dengan imbalan, maka mereka mengatakan, oh itu tidak benar yang kau lakukan. Apa yang kau lakukan itu tidak sesuai lagi dengan firman Tuhan. Ya karena itu terkutuklah kamu. Ya, dan itu yang terjadi. Nah hal ini Bapak Ibu Saudara-saudara, ya tidak hanya berlaku pada zaman itu, tetapi ya rupanya hal seperti ini masih tetap berlaku dalam hidup kita. Ya terhadap umat manusia di dunia ini. Ya tak terkecuali kepada kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ya mungkin ada orang yang karena suka, katakanlah suka terhadap pastor itu, atau suka terhadap ulama itu, atau suka terhadap pendeta itu, atau siapapun, sekalipun ya secara terang-terangan yang dilakukan itu adalah tidak benar, bertentangan sama sekali dengan kehendak Tuhan, tetapi ya kompromi dengan itu. Ya dengan mengatakan, oh bisa bangsi aku mau apa sana, mas saung, bisa bangsa aku mak pasilaga, yang penting anak mangka to dente dong misa. Ya dan saya kira kita tidak menutup mata tentang hal itu kan. Ya kalau mungkin di Makassar mungkin prakteknya seperti itu tidak, tetapi mungkin ya kita mendukung kegiatan-kegiatan seperti itu, tetapi saya yakin dan percaya kita semua di sini tidak seperti itu. Karena apa? Karena kita memahami bahwa tugas kenabian itu bukan hanya tugasnya Nabi Mika pada waktu itu, ya tetapi juga tugas itu sudah menjadi tugas Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai gereja dan umat Tuhan yang Tuhan tempatkan di Makassar ini untuk tetap menyatakan keadilan dan kebenaran. Ya jangan lalu kemudian ya seperti nabi palsu ini, ya kalau ada duitnya diam terhadap ketidakadilan dan kejahatan. Tetapi kalau tidak ada duitnya, ya sekalipun itu orang kaya tetapi tidak memberikan uang, wah dikecam mati-matian. Ya, seperti itu apalagi terhadap orang yang lemah, terhadap orang miskin, terhadap ya dan yang disebut orang lemah dan miskin pada waktu itu ialah ya anak yatim piatu dan para janda. Ya menyangkut soal itu saya kira sudah banyak kali kita mendengarkan ya mengapa kasihan orang lemah, ya anak yatim piatu dan janda-janda pada waktu itu menjadi sasaran ketidakadilan mereka. Padahal mereka dipanggil untuk mengangkat martabat dan derajat orang-orang yang seperti itu, tetapi ya para nabi tidak melakukannya. Ya justru mereka mendukung orang-orang yang bisa ya memenuhi apa yang menjadi harapan mereka. Dan oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudara, ya Nabi Mika
Ya, dalam perikop pembacaan ini memberikan sebuah pernyataan yang tegas, ya, memberitahukan kepada mereka tentang akibat yang akan mereka alami terhadap nabi-nabi palsu itu, terhadap pengajar-pengajar yang menyesatkan iman, ya, umat Tuhan. Ya, dan kita sekarang ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tentu harus tetap berhati-hati, ya, karena ya ada orang yang ya mungkin tidak banyak sih, ya, tetapi ada yang masih jalan ke sana kemari. Ya, mereka bagaikan singa yang lapar, yang siap untuk menerkam, ya, setiap umat Tuhan. Lalu mereka mengatakan kalau berhasil menggait, lalu mereka mengatakan puji Tuhan. Ya, mengatasnamakan Tuhan untuk meraih apa yang menjadi harapan mereka. Ya, dan ini pelajaran penting, ya, bagi kita sebagai umat Tuhan. Jangan lalu kemudian terlalu gampang kita terprovokasi dengan, ya, janji-janji yang manis. Ya, biasanya janji-janji yang manis itu, ya, ini biasa apa namanya? Biasa mi parok ke garuang. Ya, sama halnya dengan seorang cowok atau seorang perjaka, mak janji-janji bang mulako calonan aku mua, aku tetap setia. Kan seperti itu toh? Ya, apapun yang terjadi, aku tetap setia. Engkaulah satu-satunya. Iya. Di kampung tuh. Ya, di kampung itu dia bilang begitu. Datang semalung-malung di Makassar, menyampaikan hal yang sama, ya, kepada orang yang berbeda. Tu natiro, kumua, pirang-pirang rambut na jote, cantik-cantik jote. Iya. Atau natiro kumua, ya, tu ilong nama gariting sidi. Ya, seperti, ya, orang India, dengan kalan London rokok. Nah, kami kumua, engkaulah satu-satunya. Iya. Janji tinggal janji. Ya, jadi berhati-hati dengan itu. Ya, jadi, ya, teman-teman saya yang apa namanya, yang masih bujang, yang perempuan, ya, jangan terlalu, ya, cepat, ya, terprovokasi emosinya. Ya, demikian pun juga sebaliknya. Ya, sehingga apa? Supaya kita benar-benar melakukan apa yang benar sesuai dengan pandangan Tuhan. Dan kemudian selanjutnya hal yang kedua yang mau disampaikan oleh Nabi Mika dalam perikop pembacaan ini ialah bahwa kecaman, ya, dan hukuman, ya, terhadap penguasa, terhadap para nabi, terhadap imam-imam yang melakukan langsung tindakan-tindakan ketidakadilan itu. Nah, bisa dibayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara kalau misalkan, ya, seorang, ya, dalam komunitas kita sebagai orang percaya, lalu kemudian katakanlah untuk kondisi kita sekarang ini seorang pendeta, ya, melakukan tindakan kejahatan, ya, dalam masyarakat. Ya, misalkan malih pepatian. Ya. Malih pepatian lalu kemudian mengatasnamakan Tuhan. Atau mereka mencuri lalu mengatasnamakan orang miskin atau orang yang tidak berdaya. Ya, hal-hal seperti ini Bapak Ibu Saudara-saudara, ya, tidak berkenan kepada Tuhan. Dan itu yang terjadi bagi penguasa dan juga para nabi dan juga para imam pada waktu itu. Mereka terjun langsung untuk melakukan penindasan, ketidakadilan kepada orang yang semestinya mereka ulurkan tangan untuk mereka angkat, ya, ke permukaan. Bukan untuk disiksa, bukan untuk dihina. Ya. Dan oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudara, oleh Nabi Mika dalam perikop pembacaan ini menyatakan, ya, penghukuman, ya, kepada orang-orang yang seperti itu. Ya, dan benar saja Bapak Ibu Saudara-saudara, ya, pada ayatnya yang ke-12, ya, di situ dikatakan bahwa sebab itu oleh karena kamu maka Sion akan dibajak seperti ladang dan Yerusalem akan menjadi timbunan puing dan gunung bait suci akan menjadi bukit yang berhutan. Ya, dan ini memang terbukti Bapak Ibu Saudara-saudara, ya, ketika,
Nabi Mika melaksanakan tugasnya sebagai seorang nabi, lalu kemudian dilanjutkan oleh Nabi Yeremia. Ya, di situ lalu kemudian Yerusalem ya menjadi puing-puing, dan kemudian ya sebagian besar dari orang Yerusalem itu lalu kemudian diangkut ke Irak pada waktu itu. Iya. Atau ke Babel. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa artinya bagi kita firman Tuhan ini? Bagi Bapak Ibu saudara dan saya, ya bahwa melalui pemberitaan firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita untuk zaman kita sekarang ini ialah supaya orang Kristen itu tidak hidup dan tidak melibatkan dalam praktek-praktek ketidakadilan. Dan kemudian jangan pernah menyalahgunakan kekuasaan atau jabatan atau apapun potensi yang ada pada kita untuk kepentingan kita sendiri dan untuk kemudian ya mencelakai orang. Kalau Anda cantik, kalau Anda ganteng dengan cakep sama kayak? Beda ya? Lebih baik saya sebutkan saja ganteng. Ya. Kalau Anda pintar, ya jangan gunakan kecantikan atau kemolekan dan setiap potensi yang ada pada kita untuk kemudian mencelakai orang. Dan kemudian selanjutnya ialah bahwa jangan pernah takut untuk melakukan kebaikan itu. Sama seperti yang dinyatakan oleh Nabi Mika. Ya, secara terang-terangan menegur teman-temannya yang tidak becus. Ya, bukan hanya teman-temannya tetapi juga penguasa-penguasa. Ya, dan orang-orang kaya yang ia tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Ia tidak pernah gentar. Karena apa? Karena ia percaya ya bahwa Tuhan tetap berada di pihaknya. Ia percaya bahwa ia membela Nabi Mika dan juga membela setiap umatnya yang tetap hidup ya dalam koridor keadilan dan kebenaran. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pada hari ini anak-anak kita, ada beberapa anak-anak kita akan menjalani proses inisiasi dari guru-guru sekolah minggu, dan juga ada 2 anak kita yang akan dibaptis hari ini. Mereka semua itu adalah harapan gereja, harapan keluarga, harapan bangsa dan negara kita. Didiklah mereka masing-masing. Berikanlah keteladanan, berikanlah contoh kepada mereka untuk tetap menghargai dan menghormati kejujuran dan keadilan dan kebenaran. Ya, sehingga mereka semua menjadi pelaku-pelaku kejujuran, kebenaran dan keadilan. Ya, sehingga hidup mereka kini dan seterusnya tetap berkenan kepada Tuhan, dan Tuhan akan tetap membela mereka apapun yang menjadi pergumulan mereka juga di masa-masa yang akan datang. Dan oleh karena itulah Bapak Ibu saudara-saudara, dalam keadaan saat teduh, dalam keadaan hening di tempat kita masing-masing, saya mengajak kita semua untuk mengingat barangkali ada praktek-praktek ketidakadilan yang selama ini kita nyatakan mungkin kepada istri kita, kepada suami kita, atau kepada orang tua kita, kepada anak-anak kita, atau kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ingatlah itu, lalu kemudian renungkan secara mendalam di tempat masing-masing. Lalu menyatakan
penyesalan dan pertobatan kepada Tuhan dan berikhtiar untuk tidak pernah melakukannya lagi. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita bersama-sama mengucapkan doa yang telah diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dengan suara yang normal. Ya, kalau saya mengecilkan suara melalui mic ini maksudnya supaya jangan sampai suara melalui mic itu dominan. Ya, tetapi yang diharapkan ialah suara dominan dari jemaat Tuhan. Itulah yang Tuhan dengar. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan bersama-sama akan mengikrarkan akan pengakuan iman kita berdasarkan rumusan pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Percaya Allah Bapa Maha
silakan duduk. Kita akan menyerahkan tanda ungkapan syukur kita melalui persembahan, dan untuk itu kita dipimpin oleh nats persembahan dari Mazmur 107 ayat yang ke-8 sampai 9. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Dan sambil persembahan dijalankan, kita mengiringi dari PKJ 213. Apakah yang kau
natura yang disumbangkan oleh anggota jemaat, dan untuk itu lelang akan dipandu oleh Bapak Antonius Musuk. Baik Bapak Ibu, ada natura yang akan diuangkan, diperuntukkan untuk anak-anak kita sekolah minggu. Ayam apa? Ayam bangkok. Hah? Ya. Ayam bangkok, mangkasa-kasa teh. Yang na ditunu teh, melo di masak-masak kering na di perbedoin nah. Iya, ditawar. 100.000, Buddha tahu? Ya. Hah? 500 satu kali. 500 dua kali. 500 tiga kali. Ya, ini ada lagi kotor kopi Toraja. Ya. Mau diuangkan dua-dua, Mam? Iya, ada 2 bungkus. Diperuntukkan untuk panitia Natal PPGT Jemaat Beringkanaya. Ditawar 100 satu kali, 100 dua kali, 100 tiga kali. Wah, ini semua. Apa kapasun saya ketokon? Ya, ini Lombok ketokon dengan pemerasan. Ya. Iya, masih untuk panitia Natal PPGT Jemaat Beringkanaya. Ditawar. Yang ada duku bayo banwate, wah. Marasa guys. Ya, coba ditawar. Berapa? 50. 100 satu kali. 200 satu kali. Iya, 200 Buddha dek tahu. Palangalengan di sidoku sambaki. 250 satu kali. Ya, oke, jangan pura-pura. 300 satu kali. 300 satu kali. 300 dua kali. 300 tiga kali. Kepada Bapak Ibu yang sudah terlibat, ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya diberikan kesempatan kepada anak-anak kita dari SD Frater Bakti Luhur untuk memuji Tuhan. Disilakan.
telah memberikan kesempatan pada kami segenap dan berluhur untuk melayani lewat ibadah. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih kepada anak-anak kita dari Sekolah Dasar Prater Budi Luhur yang telah menyatakan pujian dan syukur mereka kepada Tuhan dalam ibadah ini. Tentu ini sebagai dukungan anak-anak kita terhadap kita yang ada di sini, dan terlebih khusus kepada anak-anak kita yang akan inisiasi pada hari ini. Dan segenap warga jemaat Beringkanaya menyampaikan terima kasih dan menyampaikan salam kami kepada kepala sekolah, kepada segenap guru-guru dan semua pihak manajemen Sekolah Dasar Prater Budi Luhur. Tuhan Yesus tetap memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan masuk dalam akta sakramen baptisan kudus. Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, dengarkanlah perintah Tuhan Yesus Kristus tentang baptisan kudus demikian. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pelayanan baptisan kudus mengingatkan kita bahwa kita semua telah dikandung dan dipernakkan dalam dosa. Sehingga jika kita tidak dilahirkan kembali, kita tidak dapat memasuki kerajaan Allah. Baptisan kudus mengajarkan supaya kita merendahkan diri di hadapan Allah dan menanti keselamatan serta pengudusan kita hanya dari Dia. Baptisan kudus memateraikan kepada kita pengampunan dosa dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu kita diwajibkan untuk hidup baru, yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati,
dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Inilah kesaksian Yohanes Pembaptis mengenai pelayanan baptisan kudus. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Markus 1 ayat 4. Yesus Kristus sendiri bersabda, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Meskipun anak-anak kita belum mengenal akan baptisan kudus itu, janganlah hal itu menjadi alasan untuk tidak membaptiskan mereka. Karena mereka juga dibawa kutuk Allah oleh sebab dosa Adam. Akan tetapi telah difirmankan Allah kepada Abraham, bapa segala orang beriman, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kejadian 17 ayat 7. Rasul Petrus pun menyaksikan hal itu tatkala ia bersabda, atau tatkala ia berkata, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Allah Tuhan kita. Tuhan Yesus sendiri bersabda, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Sebab itu anak-anak harus dibaptiskan, karena mereka adalah anak-anak Allah dan waris kerajaannya. Dalam hal ini ayah dan ibu berkewajiban menerangkan perjanjian Allah itu kepada anak-anaknya, menjadi teladan bagi mereka serta bertanggung jawab atas pendidikannya. Saudara yang akan menyerahkan anaknya untuk dibaptis, disilahkan berdiri. Saudara-saudara sudah mendengar bahwa baptisan kudus itu adalah perintah Allah. Agar nyata bahwa saudara-saudara menaati firman Allah itu lalu menyerahkan anak-anak saudara untuk dibaptis. Maka percayalah, maka jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Pertama, yakinkah engkau bahwa meskipun anak-anak kita takluk ke bawah segala jenis sengsara, bahkan berada di bawah kutuk Allah karena dosa, namun Yesus Kristus telah menebus dan menguduskan mereka dengan darahnya sehingga mereka patut dibaptis? Apakah berkat wana putra dewanan yakin? Lois Magdalena? Yang kedua, mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan, dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan Gereja Toraja? Apa jawab saudara? Apakah saudara berkat wana putra Demawan mengaku? Ya, saya mengaku. Lois Magdalena? Ya, saya mengaku. Terima kasih. Yang ketiga, berjanjikah engkau di hadapan Tuhan dan jemaatnya untuk mendidik anak-anakmu kepada pengenalan akan Yesus Kristus, serta menjadi teladan bagi mereka? Apakah jawab saudara berkat wana putra dawenan? Ya, saya berjanji. Lois Magdalena? Ya, saya berjanji. Terima kasih.
Edith Elvasni Dawenan. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Ibrani Satria Simon Dawenan. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Tuhan, saya jemput bangkit berdiri. Ya, sementara kedua anak kekasih kita duduk bersama dengan Bapak Berkat dan Ibu Lois, kita dalam keadaan berdiri dan kita menyanyikan Mazmur 134 ayat yang ketiga. Kiranya hari ini Bapak Ibu saudara-saudara, kita akan masuk dalam doa syukur atas pelaksanaan baptisan kudus yang telah dilayankan. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan sudah menjadikan kami dan anak-anak kami anggota-anggota tubuh Kristus, seperti yang telah dimateraikan dengan baptisan kudus. Kami mohon dalam anak-Mu yang tunggal, kiranya oleh Roh Kudus mereka dapat
yang dibaptis, kedua anak kekasih kami yang dibaptis ini diperintah dan dipelihara supaya mereka dapat hidup dan beribadah sesuai dengan kehendak-Mu, dan supaya mereka dapat bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus sambil mengakui kemurahan dan rahmat-Mu dan hidup dalam kebenaran. Berilah kekuatan rohani supaya mereka dapat melawan dosa dan iblis serta beroleh bagian dalam kemenangan Yesus Kristus. Supaya mereka juga dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Karuniakanlah kepada mereka kekuatan dan kebijaksanaan, terlebih khusus kepada orang tua yang telah menyerahkan anak-anaknya untuk dibaptis, dalam mendidik anak-anak mereka kepada pengenalan akan Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Kami mohon doa ini dalam nama Yesus Kristus, penebus kami. Amin. Kita akan masuk dalam acara inisiasi Sekolah Minggu Gereja Toraja Jemaat Biring Kanaya. Dan untuk kegiatan ini akan dipandu oleh Saudara Wulan. Shalom. Apa kabarnya kita hari ini? Baik, sangat baik, luar biasa. Yes, 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 boom. Terima kasih kami ucapkan kepada kita semua telah memberikan kesempatan kepada kami Sekolah Minggu Jemaat Biring Kanaya untuk hadir di sini. Kami akan melaksanakan inisiasi berdasarkan tata kerja SMGT bab 2 pasal 6 tentang keanggotaan anak sekolah minggu, di mana dijelaskan bahwa inisiasi dilakukan pada setiap peralihan kelas, di mana kelas kecil yaitu umur 6 sampai 8 tahun atau anak-anak kelas 1 sampai 3 SD. Kelas besar umur 9 sampai 11 tahun atau anak-anak kelas 4 sampai 6 SD, dan kelas remaja umur 12 sampai 15 tahun atau anak-anak kelas 7 sampai 9 SMP. Dengan kasih kami persilahkan Bapak Pendeta Manase Deran dan Sarjana Teologi, Ketua SMGT Jemaat Biring Kanaya, perwakilan dari pengurus SMGT Klasis Makassar Timur untuk mengambil tempat di depan. Yang pertama adalah anak kecil, anak Indria berpindah kelas ke anak kecil. Elora Agnesia Batara. Selanjutnya Griselda Natania Pangiluan. Selanjutnya Yovela Natania Pangiluan. Ichiro Felix Pasaribu. Selanjutnya Violin Dwi Ivana Paliwan.
Agrisal Fortunat Ezio Pascal Masuli. Agrisal Fortunatus Immanuel. Ya, ini adalah adik-adik anak Indria berpindah kelas ke anak kecil, yang mana adik-adik ini sudah berada di kelas 1 SD. Selanjutnya Fatra Samuel Endekan. Giovanno Excel Lakbiran. Selanjutnya Leticia Elina Rupang. Arisanti Triayu. Nover Marianus Hale. Anak Indria berpindah kelas ke anak kecil ini dari beberapa tempat kebaktian gereja, di mana ada Bontoramba, NTI, UKIP 1, UKIP 2, dan Gria. Selanjutnya Nove Silvana Hale. Selanjutnya Noverel Arnesto. Ya, dari UKIP 2 ada 4 anak Indria berpindah ke kelas anak kecil. Selanjutnya Mikaela Mirakel Malangi. Mikaela Mirakel Malangi ini berasal dari tempat kebaktian Gria, bersama dengan Orlando Ethan Kinawa Bandaso. Dan ketiga yang terakhir dari Gria, Karissa Angelina Pawane. Ya, itulah 3 orang dari Gria anak Indria berpindah kelas ke anak kecil. Selanjutnya dari tempat kebaktian Bontoramba, Audrey Natania Sitompul. Audrey Natania Sitompul dari anak Indria berpindah kelas ke anak kecil. Lalu Clairin Kristi Impa. Kaesang Kristo Impa. Tobia Kenzi Mesalayu. Selanjutnya Giandra Luang Paembonan. Selin Christine Patanduk. Ya, itulah 6 anak Indria berpindah ke kelas anak kecil dari Bontoramba, sekaligus merupakan adik-adik yang terakhir dari anak Indria berpindah ke anak kecil. Selanjutnya kita akan berpindah ke anak kecil, berpindah kelas ke anak besar. Pertama dari tempat kebaktian NTI atas nama Devita Elkalisa Sau. Adik yang berpindah dari anak kecil ke anak besar ini sudah berada di kelas 4 SD. Inaya Melo Tangdililin. April
Cecilia Pamangin Pasomba. Arakeli Trixie Edward. Clara Larinda Gracelin Pasero. Jovan Anugrah Putra. Andrea Hilarisko Asa Dharma. Handrian Kenworth Reski. Mersion Isaya Allokendek. Ya, itulah 9 anak kecil berpindah kelas ke anak besar dari tempat kebaktian gereja NTI. Selanjutnya UKIP 1, Lionel Romi Gavriel Rerung. Rajendra L. Teo Rupa. Arjuno Refai Manafeam. Gabriel Galileo Somalinggi. Itulah dari UKIP 1, ada 4 orang anak kecil berpindah ke anak besar. Selanjutnya tempat kebaktian UKIP 2, ada 2 orang. Yang pertama Deandra Harnasti. Selanjutnya Yiska Kalorin Sarira. Ya, itulah dari tempat kebaktian gereja UKIP 2. Selanjutnya dari Gria juga ada 2 orang, Audrey Natania. Dominika Janet Tandilolo. Itulah anak kecil ke anak besar dari tempat kebaktian Gria. Selanjutnya Bontoramba, Janet Abigail Mutiara Bawias. Cinta Immanuela Impak Kamoda. Dwiodra Frigia Lolo. Gwenel Aldevaro Parantean. Efran Eleazar Yuslen. Agustina Lapik Patanduk. Ya, itulah anak kecil berpindah ke anak besar dari TKG Bontoramba sekaligus yang terakhir. Sebanyak 23 orang anak kecil berpindah ke anak besar. Selanjutnya kita menuju ke anak besar berpindah ke anak remaja dari TKG NTI. Yang pertama Alfianto Rudenso Nego. Airelia Ginerva Reski. Arkazora Gihon Siloam. Aaron Madison Sau.
Charles Godwin Ivanov. Gracelia Oktriska Salo. Gerwin Renard Pakan. Kiara Nivola Parabang. Ada 10 orang dari TKG NTI menuju dari anak besar berpindah kelas ke anak remaja. Selanjutnya Sandra Kamban. Dan yang terakhir dari NTI Tristan Lorenzo Pamangin. Untuk TKG UKIP 1 ada 2 orang, Rastra Shalom Rupa. Jovan Denova Ramba. Disusul UKIP 2 ada 2 orang, Dwi Pranata. Dan Deswan Demanggasa. Selanjutnya untuk TKG Gria ada 3 orang, Andromeda Selon. Axel Marcelo P. Bianca Gailavira Tekdang Balatan. Ya, itulah dari Gria. Selanjutnya Bontoramba ada 5 orang, Fredela Gavrilia Impak Kamoda, Keisha Novana Balik, Griel Yusen Lolo, Chelsea Kristia Datu Miring Talu Lembang, dan yang terakhir David C. Hanoya. Itulah dari tempat kebaktian Bontoramba beranggotakan 5 orang dan merupakan terakhir dari 22 orang anak besar berpindah kelas ke anak remaja. Selanjutnya dari anak remaja ke PPGT, kami mengundang Ketua PPGT Jemaat Biring Kanaya untuk maju ke depan. Ya, untuk kakak ketua SMGT tetap di tempat memberikan ucapan selamat kepada teman-teman kepada adik-adik yang sudah berpindah kelas. Yang pertama dari tempat kebaktian NTI, Grace Emery Sau. Kaila Kalista Pakan. Rista Tangkedatu. Felicia Adventi Daniela. Feby Christian. Samuel Sampelabi.
Dailen Otniel Tandilino. Darmiati Mei Tandilolo. Dewangga Alfarani Lulunbara. Ya, itulah 9 orang dari TKG NTI menuju ke PPGT. Selanjutnya dari UKIP 1 ada 1 orang atas nama Gracia Aprilia. Selanjutnya Jeffrey Palino dari TKG Bonto Ramba. Calvin Stephen Macpal. Calvin Stephen Macpal. Erens Aprilianto Sirang. Viola Audrey Yakob Impa. Ya, itulah dari kelas anak remaja berpindah ke PPGT. Ada 14 orang anak remaja berpindah ke PPGT, di mana total keseluruhan adik-adik yang diinisiasi hari ini adalah 82 anak. Ya, Bapak Pendeta, Kakak Ketua SMGT Jemaat Biringkanaya, Kakak Ketua PPGT dan juga Kakak Pengurus SMGT Klasis boleh kembali ke tempat. Kami ucapkan terima kasih untuk kesediaan Bapak Pendeta dan juga kakak-kakak sekalian. Adik-adik inisiasi akan menyanyikan Mars SMGT. Adik-adik boleh silakan berdiri. Dari anak sekolah minggu Jemaat Biringkanaya kepada adik Karisa dengan kasih kami persilahkan.
Ya, terima kasih buat anak kekasih Karissa yang telah memuliakan Tuhan. Dan untuk itu Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita kembali dengan segala kerendahan hati, lalu kemudian kita menyatakan untuk tetap berkomunikasi di dalam Tuhan melalui doa syafaat. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah namamu atas persekutuan yang indah boleh kami alami di hari ini. Kami boleh diperkenan oleh Tuhan menyatakan pujian syukur yang kami nyatakan bersama-sama. Dan juga yang dinyatakan melalui puji-pujian yang dinyatakan oleh anak-anak kami dari Sekolah Dasar Prater Budi Luhur. Yang dinyatakan oleh anak-anak kami yang inisiasi hari ini. Dan juga yang dinyatakan oleh anak kekasih Karissa. Kami yakin bahwa semuanya itu Tuhan berkati dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dalam sepanjang sejarah hidup kami. Demikian juga kami bersyukur bahwa Tuhan melibatkan kami dalam setiap bentuk pelayanan yang dinyatakan. Melalui persembahan-persembahan yang kami nyatakan hari ini, baik itu melalui pundi persembahan maupun melalui kotak persembahan, dan juga melalui amplop-amplop persembahan, dan juga melalui penguangan natura. Dan kami yakin semua bentuk-bentuk persembahan kami anak-anak akan Tuhan berkati, karena akan tetap digunakan bagi pekerjaan Tuhan di tengah-tengah gereja dan jemaat Tuhan, terlebih khusus di jemaat Beringkenaya. Dan kiranya Tuhan tetap memberikan kami hikmat kepada kami majelis gereja untuk mengelola setiap persembahan-persembahan jemaat-Mu bagi pekerjaan Tuhan. Dan ajarkan kami senantiasa juga untuk tetap mengelola yang masih ada pada kami, yang Tuhan percayakan bagi kami untuk kami gunakan secara baik dan benar. Sehingga hidup kami pun melalui harta benda yang Tuhan anugerahkan, hidup kami tetap berkenan di hadapan-Mu. Ya Bapa di surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama. Dan kiranya tetap menjadi bagian hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Sehingga kami tetap hidup mempraktekkan nilai-nilai kejujuran dan keadilan dan kebenaran dalam perjalanan hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Dan ajarkan kami senantiasa untuk tidak kompromi terhadap ketidakadilan, ketidakbenaran, dan ketidakjujuran dalam perjalanan kehidupan kami sebagai umat manusia, terlebih khusus kami sebagai anak-anak Tuhan. Dan terima kasih atas firman-Mu yang telah mengingatkan kami tentang hal itu dan membuat iman kami semakin bertumbuh dewasa di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan atas perkenan-Mu yang Kau nyatakan kepada saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia kelahiran mereka dalam pekan yang lalu dan juga sampai pada hari ini. Yang Tuhan nyatakan kepada Duetra, Frigia, Lolo, Fendi, Yensi, Novaria, Tipo, Lambertus, Noveliasa, Masuli. Dan kami yakin Tuhan tetap menyempurnakan sukacita anak-anak-Mu atau saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia kelahiran mereka dalam pekan yang lalu sampai pada hari ini, bahkan dalam pekan ini dari hari Senin sampai hari Sabtu yang akan datang. Tuhan sempurnakan sukacita mereka. Demikian juga untuk saudara-saudara kami, anak-anak Tuhan yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia perkawinan mereka. Dan baik itu pekan yang lalu maupun dalam pekan ini, sehingga rumah tangga saudara-saudara tetap menjadi rumah tangga Kristen yang setia kepada Tuhan dalam segenap hidup. Demikian juga ya Tuhan, kami bersyukur atas pertolongan Tuhan yang Kau nyatakan kepada anak-anak-Mu yang Tuhan nyatakan kasih-Mu dengan mendapatkan kenaikan pangkat, kenaikan golongan, dan kenaikan jabatan. Yang selesai dalam pendidikan, yang mendapat pekerjaan, yang sembuh dari sakit penyakit, dan berbagai macam kesuksesan lain yang diraih oleh anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan tetap memberkati. Kami yakin anak-anak-Mu yang sedang bergumul karena sakit penyakit yang dihadapi, seperti yang masih dialami oleh Bapak Simon Datte yang dirawat di rumah.
yang dialami oleh Nyonya Nugranto Simon atau anak menantu dari Bapak Simon Datte yang sementara dirawat di Rumah Sakit Laki Padada, yang dialami oleh Bapak Herman Pare, ayahanda dari Ibu Yospin Marinus, yang sekarang ini dirawat di Rumah Sakit di Pindrang. Demikian juga ya Tuhan yang dialami oleh Ibu Irdaniah Patiung yang dirawat di Rumah Sakit PCC. Kami yakin dan percaya bahwa anak-anak-Mu yang telah kami sebutkan nama mereka satu persatu, Tuhan tetap hadir melawat mereka masing-masing, memberkati keluarga, memberkati dokter dan para perawat. Demikian juga dengan makanan, air minum dan obat-obatan yang masih akan dinyatakan kepada mereka. Kiranya semua akan menjadi alat kepulihan kesehatan mereka, karena Tuhan tetap memberkati semuanya. Demikian juga untuk orang-orang tua kami, sanak saudara kami, cucu cicit kami, om tante kami, kakek nenek kami, dan orang-orang yang kami kasihi, yang tidak sempat kami sebutkan nama mereka satu persatu karena keterbatasan informasi. Kami percaya Engkau hadir melawat mereka masing-masing, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit yang ada. Kiranya melalui lawatan Tuhan, kesehatan mereka berangsur menjadi pulih. Demikian juga ya Tuhan untuk anak-anak-Mu yang berada dalam duka cita atas meninggalnya orang-orang yang mereka kasihi, seperti yang dialami oleh Ibu Elizabeth Rante Tasak bersama dengan keluarga atas meninggalnya adik terkasih almarhum Erik Rante Tasak. Demikian juga yang masih dialami oleh Ibu Damaris Solon bersama dengan Ibu Elizabeth I atas meninggalnya sepupu kekasih almarhum Bapak Ayub di Papua. Dan kami percaya anak-anak-Mu yang telah kami sebutkan nama mereka satu persatu beserta dengan segenap keluarga besar, Roh Kudus hadir untuk tetap menghibur mereka sehingga tidak larut dalam duka cita yang dialami. Demikian juga untuk saudara-saudara kami yang lain yang tidak sempat kami sebutkan nama mereka satu persatu karena keterbatasan informasi. Ya Bapa kami di surga, kami yakin bahwa Tuhan tetap berdoa untuk segenap anak-anak kami sekolah minggu. Terlebih khusus ya Tuhan yang diinisiasi pada hari ini. Tuhan tetap memberkati dalam proses pertumbuhan mereka. Dan kiranya firman Tuhan yang mereka dengar dan baca tetap menjadi bagian hidup mereka. Ya Bapa kami di surga, kami bersyukur atas pertolongan Tuhan yang Engkau tetap nyatakan buat segenap anak-anak kami di sekolah dasar Prater Budi Luhur bersama dengan kepala sekolah dan guru-guru dan semua pihak manajemen sekolah dasar Prater Budi Luhur. Kami percaya Tuhan tetap memberkati mereka dan kasih Tuhan tetap menjadi bagian dalam hidup mereka. Demikian juga ya Tuhan bagi kami sekalian yang hadir bersama dalam ibadah ini. Kami percaya bahwa Tuhan tetap memberkati kami dalam berbagai perkara yang kami hadapi. Ketika kami menghadapi begitu banyaknya persoalan di seputar kehidupan rumah tangga kami, di seputar usaha dan pekerjaan dan rencana-rencana kami. Kami selalu yakin Tuhan Yesus senantiasa berpihak kepada kami dan membimbing kami sampai akhir hidup kami. Ya Bapa kami di surga, kami bersyukur bahwa Tuhan tetap memberkati kami dan apa yang kami layankan, terlebih khusus kepada anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan ini. Kami percaya Tuhan memberkati dan apa yang kami layankan bersama akan tetap menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian juga kami bersyukur bahwa setiap alat yang kami gunakan dapat berfungsi dengan baik. Dan kami yakin bahwa kami majelis gereja, Tuhan tetap memberkati kami bersama dengan pengurus OIG, guru sekolah minggu, para pekerja gereja untuk mengangkat tugas dan tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Dan kiranya kami senantiasa saling mendoakan satu dengan yang lain. Ya Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu bahwa pada hari ini pun juga anak kekasih kami Edith, Elfasni Dawenan dan Ibrani Satria Simon Dawenan telah menerima pelayanan baptisan kudus, dan kami yakin kedua anak kekasih kami ini Tuhan tetap memberkati dalam pertumbuhan mereka, dan kiranya hikmat yang bersumber daripada Engkau nyatakan kepada Bapak Berkat dan Ibu Lois untuk mendampingi dan mengarahkan anak-anak yang Tuhan anugerahkan kepada jalan yang Tuhan kehendaki.
Ya Bapa kami di surga, kami yakin dan percaya bahwa atas pertolongan Tuhanlah sehingga pemilihan penatua dan diaken pada minggu yang lalu boleh terlaksana dengan baik. Itu berkat pertolongan Tuhan dan beberapa anak-anak-Mu sebagaimana yang telah diwartakan untuk menjadi penatua dan diaken untuk periode 2024-2026, dan kami percaya bahwa itu adalah pilihan Tuhan terhadap saudara-saudara kami, dan kami yakin bahwa dengan penuh sukacita menyambut akan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada saudara-saudara kami penatua dan diaken untuk periode selanjutnya. Ya Bapa kami di surga, berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, berdoa untuk bangsa-bangsa yang sedang bertikai, berdoa bagi mereka yang hidup dalam berbagai macam kesusahan karena berbagai sebab, termasuk karena peperangan dan juga bencana alam dan hal-hal yang lainnya. Kami yakin ibadah-ibadah yang dilakukan oleh umat-Mu hari ini akan berjalan dengan baik, karena kami percaya Engkau beserta dan semua boleh berjalan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Ya Bapa di surga, sesaat lagi kami akan kembali ke alamat kami masing-masing. Tuhan peliharakan kami dan Tuhan tibahkan kami dengan penuh selamat. Dan pada hari Minggu depan, kami percaya Tuhan berkenan bagi kami untuk kemudian kami kembali untuk bersekutu dalam rumah-Mu yang kudus ini. Dan semua ibadah-ibadah yang dilakukan dalam pekan ini, Tuhan berkati dan semua boleh berlangsung dengan baik. Dan setiap anak-anak-Mu yang mengambil bagian di dalamnya pun juga Tuhan berkati. Ya Bapa kami di surga, kami yakin segenap anak-anak kami Tuhan berkati dalam pertumbuhan dan pendidikan mereka, baik yang bersama-sama dengan kami maupun yang jauh terpisah dari kami. Ya Bapa kami di surga, inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu, beralaskan kasih Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, dan yang tetap menjadi juru syafaat bagi kami. Haleluya. Amin. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini, dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah. Terlebih khusus kepada pelayan firman Bapak Pendeta Manase di Larandan STH. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk memahami bahwa Tuhan itu pembela umat-Nya. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas dalam pekan ini. Tuhan memberkati kita semua. Pergilah dan serahkanlah hidupmu di dalam kasih Kristus. Karena dengan itu engkau dapat menyatakan kehendak-Nya, baik kepada Dia dan kepada sesama manusia, melalui pikiran, kata dan perbuatan. Sebab Tuhan adalah pembelamu, dan dalam keadaan berdiri bersama, terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mengakhiri ibadah kita dan sebagai lagu syukur untuk menutup ibadah kita dan menuntun kita ke tengah-tengah kehidupan kita, kita sekali lagi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 400 ayat yang pertama dan ketiga. Ampuni aku Tuhan dari segala dosaku.